Drama cinta segitiga Benget, Darna, dan Tini yang berakhir tragis. Oke bro, jadi gini, untuk kalian yang posisinya sekarang lagi makan, sebaiknya dihabisin dulu. Emang kenapa bang? Ya nggak kenapa-napa sih. Jadi silahkan denger cerita ini baik-baik. Nanti kalian akan nemu jawabannya sendiri. Drama cinta Benget berlatar di sebuah warung soto Lamongan miliknya yang berada di belakang terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur 11 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2013. Selain berjualan soto, Benget juga berjualan minuman keras guna untuk menarik para pelanggannya yang rata-rata mereka adalah para sopir. Drama ini diperankan oleh Benget Situmorang, Darna Sri Astuti, dan Tini. Benget adalah seorang perantau asal Ambarita, Samosir, Sumatera Utara yang mengadu nasib di Jakarta. Awalnya Benget bekerja sebagai sopir Kopaja dan tinggal di kos di kawasan Blok M. Dalam masa pekerjaannya itu ia bertemu dengan istri pertamanya yang bekerja di terminal Kampung Rambutan yang bernama Rohini. Pada tahun 2000 Benget dan Rohini pun menikah. Dari pernikahan mereka itu Benget dan Rohini dikaruniai 2 orang anak. Selama ini hubungan Benget dan Rohini baik-baik saja dan berjalan harmonis. Namun saat menjelang tahun 2011 sikap Benget mulai berubah. Dia menjadi jarang pulang ke rumah. Benget menjadi pemarah dan sering melakukan KDRT kepada Rohini karena keduanya sering ribut dan mengganggu kenyamanan para tetangga. Mereka akhirnya diusir dari tempat tinggal mereka oleh RT setempat, dan inilah penyebab perubahan sikap Benget kepada istrinya. Ternyata Benget berselingkuh dan sudah menjalin hubungan dengan Darna Sri Astuti. Sejak mengetahui suaminya menjalin asmara dengan wanita lain, Rohini mulai gusar karena rumah tangganya tak terurus. Rohini terus berupaya meminta haknya kepada Benget dan suatu ketika ia mendatangi suaminya di pangkalan. Namun bukannya nafkah yang didapat Rohini, akan tetapi malah 7 jahitan di pelipis kirinya. Hal itulah yang menjadi puncak retaknya rumah tangga mereka. Hingga pada tanggal 28 Juni 2011 mereka memilih bercerai. Setelah itu Benget kemudian beralih profesi menjadi pedagang soto Lamongan di belakang terminal Kampung Rambutan. Kemudian Darna dan Benget hidup serumah, namun tak berstatus suami istri sah alias kumpul kebo. Walau Benget sudah mendapatkan Darna, namun tabiat Benget sebagai seorang yang senang selingkuh tetap tidak hilang. Nah, tabiat ini memang fakta ya bro. Kalau orang yang senang selingkuh itu kayak udah mendarah daging, jadi nggak mungkin selingkuh 1 kali doang. Barangkali kalian pernah menjadi korban selingkuh juga. Tak butuh waktu lama, Benget mulai menaruh perasaannya kepada Tini, seorang penjual jamu keliling. Benget kemudian mengajak Tini untuk berjualan jamu di sebelah warung sotonya, sembari membantu Benget melayani pelanggan sotonya dan juga agar bisa lebih dekat dengannya. Tini sebenarnya sudah tahu bahwa Benget memiliki hubungan dengan Darna, namun ia tak memperdulikannya. Oh ya, mereka ini hidup bertiga satu atap bro, alias serumah. Akhirnya Darna menyadari ada hubungan spesial antara Benget dan Tini. Entah memang udah cinta apa bagaimana, Darna enggan berpisah dengan Benget. Padahal Darna ini sering menjadi sasaran emosi Benget, dan suatu ketika Benget menuduh Darna berselingkuh dengan pria lain. Dan puncaknya pada Minggu 3 Maret 2013 Benget menuduh Darna dengan alasan berselingkuh yang kemudian membuatnya emosi. Sebelum kejadian Darna dicekoki minuman keras sampai mabuk. Kemudian Benget menanyakan lelaki yang sering pergi bersama Darna, akan tetapi Darna tidak mengakuinya. Ya kalau nggak selingkuh mau bilang apa ya? Seumpama mau bilang tidak juga dipukul, apalagi bilang iya, endingnya dipukul juga karena emosi Benget yang sudah ke ubun-ubun. Kemudian dia menyeret tubuh perempuan itu ke kamar mandi dan ditelanjangi lalu diguyur dengan air. Setelah itu diseret lagi ke dalam kamar lalu mendorongnya hingga jatuh terlentang. Dalam keadaan yang lemah itu, Benget mengambil sebuah pentungan lalu memukuli Darna.
Pukulan-pukulan itu diarahkan ke kepala Darna sampai giginya lepas. Tak hanya itu, Benget juga menendang rusuk bagian kanan Darna hingga Darna terkapar dan tak lagi dapat berdiri sama sekali. Setelah itu Benget meninggalkan perempuan malang itu, lalu kemudian memanggil Tini, yang kemudian disuruh untuk membeli tali plastik yang akan digunakan untuk mengikat kedua tangan dan kaki Darna. Darna diikat di tempat tidur dalam posisi terlentang dan telanjang. Dalam kondisi yang tidak berdaya itu, Benget mengepalkan tangannya lalu memasukkannya ke dalam kemaluan Darna, kemudian digerakkan keluar masuk berkali-kali. Benget tak menghiraukan teriakan Darna yang kesakitan. Tak hanya sampai di situ, Benget lalu mengambil botol air mineral yang berukuran 600 mili yang kemudian dimasukkannya ke dalam kemaluan Darna. Bangsat nih si Benget nih. Tidak puas dengan itu, Benget kemudian menyuruh Tini untuk mengisi botol tersebut dengan air panas dan kembali memasukkan botol itu ke dalam kemaluan Darna. Oh iya, penyiksaan Benget ini kok mengingatkan kita kepada kasus Junko Furuta ya bro. Akibat dari siksaan itu, Darna mengalami pendarahan parah yang menyebabkan ia meninggal dunia. Setelah Darna tewas, timbullah ide Benget untuk menghilangkan jejak kejahatannya dengan memutilasi tubuh Darna. Benget memotong-motong tubuh Darna menjadi 7 bagian, lalu dibungkus dengan kantong plastik. 2 hari kemudian pada Selasa pagi, Benget dibantu dengan Tini menyewa sebuah angkot yang akan digunakan untuk membuang potongan-potongan tubuh Darna. Mereka membuangnya di tol Cikampek kilometer 1 hingga 3 arah Jati Bening. Potongan-potongan tubuh wanita malang itu ditemukan di kilometer 0+200 yang berupa kaki kanan, tangan kanan ditemukan di kilometer 1+200, tangan kiri dan payudara ditemukan di kilometer 2+200, dan kaki kiri ditemukan di kilometer 2+300. Pada kilometer 2+600 ditemukan potongan usus dalam kantong plastik hitam yang diikat dengan tali plastik berwarna biru, dan yang terakhir di kilometer 3+800 ditemukan potongan kepala di dalam kantong plastik. Aksi keduanya sempat dilihat oleh 2 orang saksi. Keduanya melihat ada kantong plastik yang dibuang dari dalam angkot. Bahkan mereka sempat menegurnya, tetapi tidak direspon. Setelah itu mungkin kedua saksi menganggap mereka hanya membuang sampah sembarangan. Namun setelah mendengar adanya kasus mutilasi, kedua saksi itu kemudian melaporkan hal yang mereka lihat ke Polres Jakarta Timur. Kembali ke Benget, untuk menghilangkan jejak lainnya, Benget juga membakar kasur bekas tempat menyiksa Darna di sebuah got di dekat rumahnya. Sebenarnya ada salah satu tetangga Benget yang mencium bau amis yang begitu parah. Namun saat ditanya tetangganya, Benget mengaku habis mencuci ayam untuk bahan dagangannya. Bangsatnya si Benget ini, ia masih tetap membuka warung sotonya sehabis membuang potongan-potongan tubuh Darna. Berkat laporan dari para saksi itu, polisi berhasil meringkus Benget dan Tini. Pada Rabu pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, polisi menemukan barang bukti sebilah parang yang masih terdapat bercak darah dan 2 bilah pisau dapur. Sementara itu potongan tubuh Darna yang lain, yaitu bagian organ dalam termasuk kelamin dan bokong, belum juga ditemukan. Karena dari pengakuan si Benget, organ-organ itu dibuang ke sungai. Karena yang dibuang ke sungai itu belum juga ditemukan, akhirnya timbullah kabar bahwa bagian organ tubuh itu dijadikan Benget untuk bahan soto dagangannya. Nah, dari berbagai artikel yang sudah dirangkum ini, admin belum menemukan pernyataan yang meyakinkan kalau sotonya si Benget ini pakai daging si Darna. Ya kalau dipikir-pikir emang susah nyarinya ya kalau udah dibuang ke sungai. Dan bisa jadi soto juga yang kemudian faktanya disembunyiin ya bro, biar para pelanggan yang udah makan sotonya si Benget nggak merasa jadi Sumanto. Dan endingnya Benget dituntut hukuman mati, kemudian untuk Tini dituntut 14 tahun penjara. Dan sebelum vonis di pengadilan, si Benget udah mati duluan. Gimana menurut kalian bro?